Oh iya. Pak Eko. Udah bang? Muslim Pak Eko. Oh ya. Muhajirin bang. Muhajirin. Orang-orang yang berhijrah artinya muhajirin itu. Iya bang. Baik. Di KTP tertulis Islam ya? Masih bang. Masih Islam. Oke, berarti Anda percaya dengan agama Islam, betul? Percaya dengan Al-Quran, betul? Ya tidak lah. Anda tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Saya sudah muhajirin kan artinya berpindah dari yang lama kepada yang baru. Wah, berarti tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Tidak. Mantap. Benar saya bilang, jika Anda sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, maka Anda akan melemparnya ke tong sampah. Apakah Anda ingin membantah statement saya itu? Tidak. Tidak. Inilah saya bilang, saya ngomong itu nggak asal-asalan teman-teman. Kalau orang sungguh-sungguh mendalami Quran, dia pasti akan membuang Al-Quran itu ke tempat sampah. Pasti. Orang yang masih percaya Quran itu orang yang nggak pernah belajar isinya. Baik, Eko Dharma Bakti, kita tes dulu nih. Berarti di KTP tertulis Islam ya? Masih. Masih. Coba, saya pengen Anda ucapkan dulu bacaan-bacaan di dalam Al-Quran untuk mengonfirmasi bahwa Anda pernah membaca Al-Quran. Coba, surat apa? Surat An-Nas. Surat An-Nas, lah ya. silakan. Surat An-Nas, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minnal jinnati wan nas. Sah ini Muslim. Ya. Kenapa Anda akhirnya tidak percaya lagi dengan Al-Quran, Pak Eko? Panjang ceritanya bang. Gimana itu? Coba cerita-cerita sama kami lah. Tadinya saya ini ya, penghujat Yesus. Saya adalah orang antikris. Nah, kemudian ada satu peristiwa yang membuat saya akhirnya percaya kepada Yesus dengan kenyataan yang saya alami sendiri. Yaitu ketika ada peristiwa di rumah saya, terjadilah satu korban, di mana korban itu dinyatakan, ya menurut medis yang saya ketahui dinyatakan seperti udah tidak ada lagi lah, meninggal kita bilang. Ketika saya bawa ke satu klinik, memang tidak dengan cara ini pemeriksaan yang bagus, tapi pemeriksaan hanya sekedar ini, seperti isyarat lah gitu. Kemudian saya bilang sama istri saya, karena istri saya saat itu saya ajak ke Islam. Kemudian tapi dia tidak sungguh-sungguh, dia diam-diam ke gereja. Saya tahu itu. Kemudian saya tanya, apakah kamu masih ke gereja? Masih. Tolonglah mintalah doa sama Tuhanmu itu supaya anak ini bisa hidup kembali, saya bilang. Sampai gemetar saya bang. Jadi tapi istri saya berkata, yang bisa minta itu kepada Tuhan itu Bapak sendiri, katanya. Cobalah minta. Kemudian saya coba, bagaimana ajari saya bilang, tidak, ngomong aja seperti sama Bapak sendiri, katanya. Saya minta Tuhan Yesus, saya bilang. Saat itu saya kan nggak ngerti Tuhan Yesus, Tuhannya orang Batak, saya bilang tuh, atau Tuhannya orang Kristen, saya bilang gitu kan. Tolonglah saya, saat ini saya dalam keadaan seperti ini. Bisakah kau kembali? Kalau kau bisa menghidupkan kembali, aku akan menjadi muridmu. Saya bilang begitu. Karena kan saya nggak mungkin saya akan menyembah dia. Saya minta supaya saya jadi murid. Mukjizat terjadi bang. Anak itu kemudian bangkit, bangun, dan minta makan. Ya, dari situlah saya. Makanya Yesus itu memang
mujizatnya itu nyata begitu. Amin. Nggak seperti Tuhan yang diceritain sama nabi-nabian sebelah begitu, yang kerjanya menuruti hawa nafsunya dia. Itulah akhirnya yang membuat Pak Eko tidak percaya lagi Al-Quran, berhenti percaya Al-Quran ya. Ya begitulah Bang. Iya. Ya, kita selalu mendengar ya cerita-cerita orang-orang yang meninggalkan agama Islam ya, teman-teman. Seperti itu. Ya, kiranya itu menjadi penguat ya, menjadi pemberita kepada orang-orang lain supaya kalian itu sadar begitu ya. Seperti itu. Oke, begitu Pak Eko. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sudah dengarkan tadi kesaksian dari seorang mantan yaitu Muslim yang dikatakan dia adalah seorang penghujat Yesus. Tetapi dia malah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapankah itu terjadi? Ketika beliau melihat bagaimana seorang anak bangkit dari kematian usai dia berdoa meminta kepada Tuhan Yesus. Awalnya dia tidak kenal siapa itu Tuhan Yesus. Dia hanya berpikir bahwa Yesus adalah Tuhan Kristen. Yesus adalah Tuhan orang Batak. Tapi ketika dia meminta kepada Tuhan Yesus secara langsung, dia menyaksikan hal menakjubkan ini. Dan saat itu juga dia melihat anak yang sudah meninggoy bangkit dari kematian. Saudara, kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa ini. Dan memang di Alkitab juga banyak sekali ya cerita-cerita di Alkitab bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Lazarus dibangkitkan sudah berbau busuk 4 hari 4 malam di dalam kubur. Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain. Bahkan saudara-saudara, banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap nyata dan kuasanya tetap ada bagi mereka yang percaya. Artinya apa? Walaupun saat ini Tuhan Yesus sudah ada di surga, tapi dia tetap Tuhan yang hidup dari kekal sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Luar biasa, saudara-saudara. Dan bagi teman-teman saat ini dimanapun saudara berada, saya mau katakan, Tuhan Yesus datang bukan membawa agama. Tuhan Yesus datang bukan hanya mengasihi satu agama atau satu suku, tapi dia mengasihi semua kita, agar kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itulah kasih Kristus, kasih Allah di dalam kita. Dan biarlah kita ketahui bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah itu adalah Allah yang nyata. Namanya Tuhan Yesus. Dia hidup. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah Alfa dan Omega. Orang-orang yang percaya kepadanya akan menyaksikan keajaiban-keajaiban. Dan mereka akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita dan boleh menambah iman kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.